Apa hubungan taktik perang Putin di fase keempat ini dengan akan membuat dunia dalam keadaan depresi? Bagaimana memahami Amerika yang memiliki 80 pangkalan militer di dunia, dan apa strategi Tiongkok mengepung dunia dengan membeli 80 pelabuhan di berbagai negara dunia yang semuanya bisa goncang dengan taktik perang fase keempat yang diubah Putin dari rencana awalnya penaklukan Ukraina menjadi menantang hegemoni dunia. Sahabat, melihat perang Ukraina yang secara berita mulai meredup, kemudian ditutup dengan berita Shanghai dan 23 kota Tiongkok terpapar gelombang 4 virus, di mana di sisa dunia mulai menganggap corona sebagai endemik seperti flu karena obat-obatan dan vaksin produk Big Pharma sudah berhasil kampanye jualannya. Sehingga walau banyak masih ke depannya keterpaparan, obat barang dagangan sudah aman jualannya. Pasar sudah tercipta, supply Big Pharma sudah tersedia. Orang-orang pejabat-pejabat pemerintah di berbagai dunia sudah dipegang semua oleh Big Pharma. Kampanye tak perlu lagi masif seperti 2 tahun belakangan ini. Kita ke fase perang Putin di Ukraina dulu. Kita ingatkan bahwa perang adalah hal yang sangat cair, sangat dinamis, dan tidak ada cara atau metode yang benar tepat seperti di kertas ketika rencana dibuat. Di tengahnya banyak improvisasi dilakukan. Yang pokoknya by all means kita harus menang perang. Caranya terserah. Maka fase pertama serangan Rusia yaitu menaklukkan 100% wilayah Ukraina, mengusir 10 juta penduduk Ukraina ke luar negeri dengan serangan kilat ke Kiev dan mengganti pemimpin Ukraina dengan yang pro-Rusia. Kemudian Ukraina akan referendum masuk sebagai negara federasi Rusia. Serangan diluncurkan 24 Februari 2022 yang mana hingga tanggal 8 Maret tidak bisa masuk juga ke Kiev, padahal pasukan elit divisi 2 dan 3 Rusia yang dikirim. Ibarat Kopassus dan Denjaka yang dikirim. Tidak tembus juga kota-kota besar di utara Ukraina tersebut termasuk Kiev. Bahkan ketahan di kilometer 30-an jauh dari Kiev. Pasukan Rusia tidak bisa tembus-tembus ke Kiev. Kemudian rencana diubah menjadi strategi bumi hangus ala Aleppo di Suriah dilakukan, dan strategi bumi hangus ini diharapkan secara psikologis tentara Ukraina dan pemimpin militer serta Zelensky terpukul kemudian menyerah. Ternyata hal itu tidak terjadi. Fase 3 pada sekitar 28 Maret seluruh pasukan di utara Ukraina ditarik mundur, difokuskan ke kota-kota besar, kota pertahanan terkuat dari Ukraina di sisi timur Ukraina dan sisi selatan Ukraina. Itu semua diperkuat oleh Rusia. Mereka hanya mempertahankan wilayah yang banyak keturunan Rusianya. Itu aja yang difokuskan. Secara pencapaian militer, Rusia berhasil menaklukkan 20% wilayah Ukraina, dan ini solid win alias kemenangan mutlak. Namun di 80% wilayah Ukraina masih belum banyak kemajuan. Apakah Rusia masih mau maju mengambil seluruh wilayah Ukraina? Ini kita lihat di fase keempat yang di hari ke-60-an mulai dilakukan. Apa taktik perang yang dilakukan di fase keempat ini oleh Putin? Rusia mengepung dan tidak menyerang frontal, namun perlahan. Dia mengistirahatkan tentara utama, dirotasi tentara kedua. Atau kalau kita ilustrasikan, setelah Kopassus masuk, saat ini Kostrad yang masuk. Tidak perlu militeri agresif, tetapi mempertahankan dengan kepungan. Ala Salahuddin Al-Ayyubi mengepung Yerusalem di Perang Sabil. Tujuannya adalah membuat rakyat Ukraina kelaparan dan mengungsi ke barat. Putin memaksa NATO, sekutu dan barat memberi makan seluruh orang Ukraina. Putin membuka saluran kemanusiaan. Setengah dari pengungsi mengalir ke Eropa saat ini sudah. Membiarkan orang Eropa memberi makan setengah orang dari Ukraina, dan setengah sisa orangnya masih di kota-kota yang terkepung menunggu penyelamatan dari pihak barat. Di sisi sebelah barat Ukraina sudah menerima penduduk sisi timur Ukraina, dan dari barat sudah 10 juta yang keluar ke Polandia, ke Rumania, ke Slovakia, Hungaria, dan sangat kurang persediaan makanan, minuman, tempat tinggal, tempat tidur, dan obat-obatan. Di sisi barat Ukraina sudah kekurangan banyak makanan dan minyak untuk listrik. Semua orang tidak memproduksi kebutuhan perdagangan. Tanah tidak ditanami lagi, pabrik-pabrik bahkan tidak dibuka. Puluhan juta orang di Ukraina bergantung pada barat untuk makanan dan minuman. Menurut perhitungan intelijen pertahanan, strategi Putin ini bisa merubuhkan Eropa Barat. Kira-kira dalam 1,5 tahun ke depan, tanpa meluncurkan rudal, Putin akan membuat Eropa Barat, NATO, dan sekutunya berada dalam kebangkrutan. Di fase keempat ini, strateginya adalah Putin mengepung. Sementara pihak NATO tadinya berpikir Putin gagal di Ukraina. Namun, menaklukkan 20% wilayah bagi pihak Rusia adalah kemenangan. Pihak NATO juga berpendapat semakin panjang perang, Rusia akan merugi. Ternyata ketika strateginya mengepung seperti dilakukan sekarang, di mana pengungsi didorong ke barat, ini adalah
taktik perang yang pihak barat tidak pernah bayangkan akan menerima 30 juta manusia pengungsi. Dikasih makannya bagaimana? Tinggalnya di mana? Eropa Timur, negara yang menerima pengungsi, mulai teriak-teriak sekarang kehabisan makanan, yang mana harga-harga makanan dunia itu naik. Pasukan Ukraina yang menanti dengan perang gerilya tidak bisa menyerang karena menerima ribuan orang mengungsi sekarang seakan-akan menjadi tameng. Dalam fase keempat ini membingungkan dunia pastinya. Banyak ahli militer berpendapat bahwa Rusia tidak berani melakukan perang panjang, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Ini adalah perang panjang yang dimainkan Rusia. Efeknya sekarang yang akan terjadi pada dunia apa? Harga minyak bumi dan gas alam dan kebutuhan pokok dunia pasti naik tinggi. Daya beli penduduk dunia turun akibat slowdown ekonomi 2 tahun terakhir karena pandemi. Feeling ya ini ya, feeling sekali lagi ya. Dapat dipastikan bukan analisa ini, feeling bosman, Amerika akan resesi. Ekonomi dalam negeri Amerika akan berat di tahun ini yang akan membuat dunia menjadi turun juga daya belinya. Namun Tiongkok secara ekonomi akan menguat. Begitu juga India akan menguat, di mana efek Amerika yang menurun tadi bisa membuat Amerika murka. Daripada Tiongkok terus menguat, kemudian Rusia menang perang, lebih baik dijadiin perang dunia ketiga. NATO masuk ke Ukraina. Sahabat ingin rebahan, dapat cuan? Ikuti video ini sampai selesai. Baik, kita mulai. Kalau kalian ingin pembaharuan terjadi di negara ini, kita tidak usah membuat partai baru atau bergabung di partai politik. Cukup memberikan masukan ala bernegara yang baru selain dari yang ada pada saat ini. Selama 20 tahun ini, kita belajar banyak dengan 3 kepala negara yang berbeda. Ibu Mega 3 tahun, Pak SBY 10 tahun, dan Pak Jokowi sejauh ini di tahun ke-7. Zaman Bu Mega menyelesaikan banyak konflik politik pasca Orde Baru runtuh dan masuk awal periode reformasi. Lalu Pak SBY melanjutkan dan Pak Jokowi saat ini. GDP sejak Ibu Mega naik dari 1.500-an ke 1.700-an dolar GDP per kapitanya. Lalu SBY selama 10 tahun membuat naik dari 1.700-an ke 3.750 dolar atau naik 220%. Dan alhamdulillah saat ini selama 7 tahun bisa naik dari 3.750-an ke 4.050-an. Naik hanya 20%-an. Luar biasa prestasi mereka. Apa arti GDP per kapita secara sederhananya? Yaitu pendapatan 1 tahun kira-kira 4.000 dolar adalah satu orang bangsa Indonesia adalah pendapatannya 60 juta rupiah. Tentunya realitanya adalah ada yang pendapatannya 60 miliar setahun, ada yang nol, nggak menghasilkan apa-apa. Ini tercatat di indeks Gini namanya atau Gini rasio yang kalau kita bawa ke sini merah semua kuping pejabat sekarang. Faktanya indeks Gini adalah gaps kaya miskin terlalu lebar dan 3 presiden terakhir berusaha memperkecil jarak ternyata tidak berhasil juga. Atau bahasa lainnya, perbedaan kaya miskin yang melebar itu adalah pemerintahan tidak bisa membawa keadilan yang hakiki secara ekonomi akar rumput. Maklum, yang kaya, yang mengendalikan 70% peredaran uang ekonomi nasional adalah hanya 10%. Dan sisanya yang 30% kekayaan nasional itu diperebutkan berdarah-darah oleh 90% masyarakat. Dalam masa pandemi, pertumbuhan ekonomi ambyar. Pandemi mengganggu 70% ekonomi, namun beliau-beliau yang di atas ternyata tetap mendapatkan 70% dukungan masyarakat hasil surveinya. Ini survei di mana ya dilakukannya ya? Oke, kita lanjut. Membaca tetap populer. Ada 2 kemungkinan. Pertama, tidak ada tokoh lain yang memberikan solusi yang capable. Kedua, bahwa sadarnya sudah masuk kebenaran hakiki bahwa ke surga ikut, ke neraka ikut selama sama pejabat-pejabat saat ini yang berkuasa. Semua benar aja pejabat ini. Generasi New Mind menyadari keduanya tidak boleh terjadi, yaitu tidak ada tokoh dan tidak paham ada pengetahuan lain yang lebih cocok untuk membuat Indonesia lebih berdaulat, atau taat buta karena takut posisinya diambil oposisi yang nanti bisa hilang cuannya. Begini sahabat, kita harus memberikan solusi plus cuan. Saat ini ada 600 video Bosman di YouTube channel yang cukup untuk menjadi bahan kajian dan kembangkan sesuai platform partai kalian masing-masing kalau Anda politikus. Silahkan adopsi, silahkan pakai, silahkan improvisasi. Ini adalah ilmu gratis untuk siapapun. Dalam strategi bernegara, Mardi Gunation itu NKRI garis lucu. Kita mempunyai visi yang disebut Dasa Cipta yang memiliki kekuatan bergerak bernama Forza Panarata. Forza Panarata adalah people movement. Bersama Dasa Cipta, monggo buatlah kekuatan di setiap daerah masing-masing untuk membahas konsep bernegara Indonesia ke depan. Gerakan ini gerakan penyadaran, sadar bernegara. Dasa Cipta bukan gerakan politik, bukan gerakan ekonomi, hanya konsep berpikir untuk bernegara yang sederhana. Dasa Cipta ketika dijalankan yang dibuka adalah kesamaan peluang bagi masyarakat untuk makmur, sehat, pinter dengan cepat.
dalam bergerak bersama membangun visi Dasa Cita, jangan berharap banyak nantinya akan menjabat seperti relawan-relawan terdahulu. Jawabannya adalah tidak mungkin. Misalnya, mendukung Dasa Cita, menjadikan bagian komunitas Forza Panarata, membangun kekuatan diskusi-diskusi di daerah masing-masing lalu berharap jadi komisaris BUMN. Ya nggak mungkin. Newmind pegang pemerintahan, ya BUMN-nya dari 800 tinggal 20. Piejal. Gak bisa kan ngarepin komisaris? Ya ngapunten, maaf. Mau jadi menteri di berbagai kementerian, jumlah kementerian akan disederhanakan, berkurang tinggal 70%-an dari saat ini dalam 10 tahun ke depan. Tentara juga dalam 10 tahun ke depan tinggal 60% jumlah personilnya, namun powernya naik 10 kali lipat dari yang sekarang. Pegawai negeri akan berkurang 30%, juga diganti dengan pegawai kontrak yang tidak lebih 5 tahunan bekerja di kepegawaian, di mana mereka yang mampu baru diangkat jadi pegawai negeri. Nah, swasta yang sangat diuntungkan karena dalam 2 tahun setelah Newmind mengelola pemerintahan, bunga 0%, deposito 0%, bunga pinjaman 0%. Ini ngeri pertumbuhan ekonominya karena bagi UKM swasta yang usahanya minimum 1 tahun berjalan, usahanya kan banjir pinjaman super lunak bisa 5 kali dari nilai aset. Negara menjadi lebih swasta dan berpihak ke UKM ekonomi bernegaranya karena 70% perhatian sektor ekonomi memang pro rakyat. Bahkan salah satunya agar semuanya cepat, Newmind berencana pupuk bagi petani nantinya tidak perlu BPOM izin. Namun kalau diketahui nantinya ada unsur yang mematikan, penjara 5 tahun produsennya. Jadi kalau sahabat mau bergabung menjadi Avengers-nya Newmind, yaitu menyebarkan informasi-informasi cara cerdas bernegara, maka nantinya Anda hanya diuntungkan dari sisi kemudahan berusaha, banyaknya lapangan kerja di swasta tercipta. Maaf ya, jabatan komisaris tidak ada. Jabatan menteri tidak banyak. Jabatan pegawai negeri tidak banyak. Jabatan ketua badan-badan di negara ini juga berkurang jauh. Maaf banget ya, terima apa adanya konsep Newmind secara utuh. Gak janji-janji banyak karena Newmind bukan politikus dan pejabat yang pagi ngomong A, siang ngomong B, malam ngomong C, di rumah ngomong D, kelakuannya E. Gak ngerti kami gitu-gituan. Jangan ajari kami hal-hal semacam begitu. Cukup kalian yang old mind saja yang pakai. Silahkan pakai sampai Newmind pegang kendali di 2024. Pokoknya sekarang tugas sahabat dimanapun, ayo mulai membangun diskusi-diskusi kecil, isi video-video Bosman. Dan kedua, ini yang paling penting, re-upload video Bosman, ganti judul boleh, gabungkan boleh, tambah komen boleh, dibedah lalu dinaikkan di akun YouTube dan sosmed kalian. Ambillah semua AdSense free iklan untuk kalian dapat income sambil rebahan. Sikat!